Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil, NIM 1931041055, kelas PJKRC 19. Kali ini saya akan membacakan prinsip dan alat evaluasi. Pendahuluan, proses pembelajaran dengan mengaplikasikan berbagai model-model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan minat, motivasi, aktivitas, dan hasil belajar. Hasil belajar siswa dapat diketahui meningkat atau rendah setelah dilaksanakan sebuah evaluasi. Proses evaluasi meliputi pengukuran dan penilaian. Pengukuran bersifat kuantitatif, sedangkan penilaian bersifat kualitatif. Proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan. 2. Prinsip evaluasi. Ada satu prinsip umum yang penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu 1. Tujuan pembelajaran, 2. Kegiatan pembelajaran atau KBM, 3. Evaluasi. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik dari prinsip-prinsip umum sebagai berikut. 1. Kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu pula. 2. Komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. 3. Adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil dan tanpa pilih kasih kepada semua peserta didik. Guru juga hendaknya bertindak secara objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. 4. Kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya guru bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua, peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. 5. Praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan, baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Menurut Sugiono, evaluasi hasil belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada 3 prinsip dasar, yaitu 1. Prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Prinsip komprehensif dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. 2. Prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dimaksudkan bahwa hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan menyambung dari waktu ke waktu. Evaluasi hasil belajar dilaksanakan secara berkesinambungan agar pihak evaluator dapat memperoleh kepastian dan kemantapan dalam menentukan langkah-langkah atau merumuskan kebijakan untuk masa depan, serta memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik. 3. Prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya objektif. Alat evaluasi. Alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Kata alat juga dikenal dengan instrumen evaluasi. Dengan pengertian tersebut, maka evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu yang dievaluasi dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Secara garis besar, ragam alat evaluasi terdiri atas 2 macam bentuk, yaitu bentuk objektif dan bentuk subjektif. Dalam kegiatan evaluasi, fungsi alat juga untuk memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan kenyataan yang dievaluasi. Ada 2 teknik evaluasi, yaitu teknik notes dan teknik tes. 1. Teknik notes. A. Skala bertingkat. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan, seperti Oppenheim mengatakan rating gives a numerical value to some kind of judgment. Maka suatu skala selalu disajikan dalam bentuk angka. B. Kuesioner. Kuesioner juga sering dikenal sebagai angka. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah daftar pernyataan yang harus diisi oleh orang yang diukur. 2. Teknik tes. Berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian tes, yaitu
Dalam bukunya Evaluasi Pendidikan, Amir Dayan Indra Kusuma mengatakan tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Dalam bukunya Teknik-Teknik Evaluasi, Muhtar Bukhari mengatakan tes ialah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil pelajaran tertentu pada seorang murid atau kelompok murid. Tes terutama digunakan untuk menilai kemampuan siswa yang mencakup pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil kegiatan belajar mengajar. Ditinjau dari segi pelaksanaan tes terdiri dari tes tertulis. Tes tertulis merupakan alat penilaian yang wajib oleh siswa meliputi tes bentuk uraian, yaitu semua bentuk tes pertanyaannya membutuhkan jawaban dalam bentuk uraian. Tes bentuk bentuk objektif, yaitu semua bentuk tes yang mengharuskan siswa memilih di antara kemungkinan jawaban yang telah disiapkan, memberi jawaban singkat atau mengisi jawaban pada kolom titik-titik yang disediakan. Tes lisan. Tes lisan merupakan alat penilaian yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung untuk mengetahui kemampuan berupa proses berpikir siswa dalam memecahkan suatu masalah, mempertanggungjawabkan pendapat, penggunaan bahasa, dan penguasaan materi pelajaran. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, tes dibagi menjadi 3, yaitu tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. Tes formatif. Tes formatif dapat juga dipandang sebagai tes diagnostik pada akhir pelajaran. Evaluasi formatif atau tes formatif diberikan pada akhir setiap program. Tes sumatif. Evaluasi sumatif atau tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok atau sebuah program yang lebih besar. Dalam pengalaman di sekolah, tes formatif dapat disamakan dengan ulangan harian, sedangkan tes sumatif ini dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasa dilaksanakan pada akhir semester. Tes formatif dan tes sumatif dalam praktik. Dalam pelaksanaannya di sekolah, tes formatif ini merupakan ulangan harian, sedangkan tes sumatif biasa kita kenal sebagai ulangan umum yang diadakan pada akhir semester. Perbandingan antara tes diagnostik dan tes formatif dan tes sumatif. Untuk memperoleh gambaran mengenai tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif secara lebih mendalam, berikut ini akan disajikan perbandingan antara ketiganya. Dalam membandingkan akan ditinjau dari 9 aspek, yaitu 1. Ditinjau dari fungsinya, A. Tes diagnostik, B. Tes formatif, C. Tes sumatif. 2. Ditinjau dari waktu, A. Tes diagnostik, B. Tes formatif selama pelajaran berlangsung untuk mengetahui kekurangan agar pelajaran dapat berlangsung sebaik-baiknya, C. Tes sumatif, D. Pada akhir unit catur bulan, semester akhir tahun, atau akhir pendidikan. 3. Ditinjau dari titik berat penilaian, A. Tes diagnostik, tingkah laku kognitif, afektif, dan psikomotor, B. Tes formatif, menekankan pada tingkah laku kognitif, C. Tes sumatif, pada umumnya menekankan pada tingkah laku kognitif, tetapi ada kalanya pada tingkah laku psikomotor dan kadang-kadang pada afektif. 4. Ditinjau dari alat evaluasi, tes diagnostik, A. Tes diagnostik, tes prestasi belajar yang sudah distandarisasikan, B. Tes formatif, tes prestasi belajar yang tersusun secara baik, C. Tes sumatif, tes ujian akhir. 5. Ditinjau dari cara memilih tujuan yang dievaluasi, A. Tes diagnostik, memilih tujuan setiap program pelajaran secara berimbang, B. Tes formatif, mengukur semua tujuan instruksional khusus, C. Tes sumatif, mengukur tujuan instruksional umum. 6. Ditinjau dari tingkat kesulitan tes, A. Tes diagnostik. Untuk tes diagnostik mengukur keterampilan dasar, diambil soal tes yang mudah yang tingkat kesulitannya indeks kesukaran 0,65 atau lebih. B. Tes formatif, belum dapat ditentukan, C. Tes sumatif, rata-rata mempunyai tingkat kesulitan indeks kesukaran antara 0,35 sampai 0,70, ditambah beberapa soal yang sangat mudah dan
Berapa lagi yang sangat sukar? 7. Ditinjau dari scoring atau cara menyekor. A. Tes diagnostik menggunakan standar mutlak dan standar relatif. B. Tes formatif menggunakan standar mutlak. C. Tes sumatif kebanyakan menggunakan standar relatif norm reference set, tapi terdapat pula dipakai standar mutlak. 8. Ditinjau dari tingkat pencapaian. A. Tes diagnostik untuk tes diagnostik yang sifatnya memonitor kemauan tingkat pencapaian yang diperoleh oleh siswa, merupakan informasi tentang keberhasilannya. B. Tes informatif ditinjau dari tujuan. Tes formatif digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah mencapai tujuan instruksional umum yang diuraikan menjadi tujuan instruksional khusus. C. Tes sumatif sesuai dengan fungsi sumatif, yaitu memberikan tanda bahwa siswa mereka telah mengikuti suatu program, dan untuk menentukan posisi kemampuan siswa dibandingkan dengan kawan dalam kelompoknya, maka tidak diperlukan suatu tuntutan harus berapa tingkat penguasaan yang dicapai. 9. Ditinjau dari cara pencatatan hasil. A. Tes diagnostik dicatat dan dilaporkan dalam bentuk profil. B. Tes formatif prestasi tiap siswa dilaporkan dalam bentuk catatan berhasil atau gagal menguasai suatu tugas. C. Tes sumatif keseluruhan skor atau sebagian skor dari tujuan-tujuan yang dicapai. Kesimpulan, prinsip-prinsip evaluasi yaitu kontinuitas, komprehensif, adil, dan objektif, kooperatif, praktis, prinsip keseluruhan, prinsip kesinambungan, prinsip objektivitas. Jenis-jenis alat evaluasi yaitu teknik notes, skala bertingkat, kuesioner, dan teknik tes. Tes lisan, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Itulah tadi hasil tugas saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.